seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang maha mulia, Allah yang maha agung, yang maha kudus, saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman ini. Dan di dalam kuasa pengurapan-Mu ya Allah, kami duduk diam dan menantikan Bapa berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyadari
tujuan hidup kita yang benar sebagai orang percaya. Sebab kalau selama ini kita hanya menjadi orang percaya yang tidak memiliki tujuan hidup yang benar, maka hidup kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa hidup kekristenan kita bisa menjadi sia-sia? Sebab yang kita jalani selama ini adalah rutinitas hidup yang sama dengan manusia pada umumnya. Artinya begini, kalau kita bekerja maka hampir seluruh waktu hidup kita pakai untuk bekerja setiap hari. Pagi berangkat kerja, sore hari pulang, lalu menikmati hidup bersama dengan keluarga, istirahat malam sejenak, lalu besok pagi dan seterusnya kembali melakukan aktivitas yang sama. Jika ada hari libur, bisa pergi berlibur dengan keluarga dan menikmati liburan bersama. Nah, saudaraku, ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Lalu hidup sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kita orang Kristen, hari Minggu ke gereja, kemudian Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu kembali lagi melakukan rutinitas hidup yang sama. Dan itu terus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Dan bila sudah memiliki cukup banyak uang, biasanya membeli rumah atau mobil, ya, lalu menikmati hidup bersama dengan keluarga dengan berbagai fasilitas hidup yang dimiliki. Nah, saudaraku, kalau ini adalah cara hidup yang kita jalani selama ini, maka kita harus sadar bahwa kita sedang hidup sebagai orang percaya yang tidak memiliki tujuan hidup yang benar. Sebab kita hanya terjebak dalam rutinitas hidup sama seperti manusia pada umumnya dan sama seperti hidup orang beragama pada umumnya. Artinya begini, saudaraku, kita hanya menjalani hidup ini dengan tujuan untuk bisa mencapai berbagai impian hidup yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Lalu ketika itu semua tercapai, maka kita bisa menikmati hidup dalam berbagai kesenangan hidup dunia yang kita inginkan tanpa memikirkan lagi arti hidup dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, kita harus sadar sungguh bahwa ketika kita menjadi orang percaya yang ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang tak bercacat dan tak bernoda, maka sesungguhnya tujuan hidup kita sudah bukan lagi dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang percaya yang memiliki tujuan hidup bisa sukses supaya bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sesungguhnya ia sedang berjuang untuk mengikat persahabatan dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita harus sadar benar bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita masih bersahabat dengan dunia berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Yakobus 4 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah kita ini? Sehingga hanya karena kenikmatan hidup dunia, kita rela menjadikan diri kita musuh Allah. Saudara, kekuatan apa yang kita miliki sehingga kita bisa menentang Allah? Dengan cara hidup seperti ini sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan dan menolak anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan anugerah itu harus dibayar dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, jangan lagi sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sadar akan tujuan hidup kita yang benar sebagai orang percaya. Jangan sampai pada akhirnya karena kebodohan kita demi kenikmatan dunia yang sementara, kita bisa binasa di dalam api neraka di kekekalan, sebab kita akan ditolak oleh Tuhan. 1 Petrus 1 mulai ayat 16 dan ayat 17 firman Tuhan katakan begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17,
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini adalah tujuan hidup kita yang benar sebagai orang percaya, yaitu berjuang untuk bisa menjadi kudus di dalam seluruh hidup ini. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita harus sadar bahwa yang memerintahkan untuk hidup kudus itu adalah Allah Bapa sendiri. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita panggil dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup kudus, hidup benar, hidup tidak bercacat, tidak bercela, maka kita sedang menolak Allah. Kalau kita sadar bahwa semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus, di mana Bapa akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya dengan tidak memandang muka, maka seharusnya kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Tidak ada tujuan hidup yang lain, saudaraku, dalam hidup orang percaya selain yang satu ini. Kalau untuk kesuksesan hidup dunia kita mau berjuang untuk mencapai semuanya itu, mengapa untuk kesuksesan hidup kita di kekekalan kita tidak mau berjuang untuk mencapainya? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita untuk mengejar tujuan hidup kita yang benar, yaitu hidup semakin berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa dikenal menjadi anak-anak Bapa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak salah di dalam mengarahkan tujuan hidup kami. Sebab selama ini tanpa kami sadari ya Bapa, kami terjebak di dalam rutinitas kehidupan yang kami jalani selama kami hidup di dunia ini. Bapa, kami menyadari kesalahan ini. Kami mohon belas kasihan Bapa, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus kiranya terus menuntun kami, supaya kami mulai saat ini mau mengarahkan fokus hidup kami kepada tujuan hidup yang benar, di mana hidup kami saat ini kami mau arahkan hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya ketika nanti kami berada di balik kematian, Bapa boleh mengenal kami sebagai anak-anak Bapa yang hidup takut akan Engkau selama kami masih hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami sudah terima saat ini. Haleluya. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami akan menerima berkat-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam saat teduh berikutnya. Shalom.